Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Muria. Raden Muhammad Syahid atau Raden Said yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Sunan Muria adalah termasuk salah seorang dari ke-9 wali yang terkenal di Jawa dengan sebutan Wali Songo. Dalam riwayat dikatakan bahwa beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Nama kecilnya ialah Raden Prawoto dalam pernikahannya dengan Dewi Sujina, putri Sunan Mudung. Jadi kakak dari Sunan Kudus, Sunan Muria yang memperoleh seorang putra yang diberi nama Pangeran Santri dan kemudian mendapatkan julukan dengan Sunan Ngadilangu. Sunan Muria juga terhitung salah seorang penyokong dari kerajaan Bintoro Demak yang setia. Di samping ikut pula mendirikan Masjid Demak semasa hidupnya dalam menjalankan dakwah keislaman yang menjadi daerah operasinya untuk bertugas menyiarkan agama Islam, ialah di desa-desa yang jauh letaknya dari kota pusat keramaian, yang tepatnya persisnya adalah di daerah pegunungan. Beliau lebih suka menyendiri dan bertempat tinggal di desa, bergaul serta hidup di tengah-tengah rakyat jelata. Sunan Muria lebih suka mendidik rakyat jelata tentang agama Islam di sepanjang lereng Gunung Muria yang terletak 18 km jauhnya di sebelah utara kota Kudus saat ini. Cara beliau menjalankan dakwah keislaman ialah dengan jalan mengadakan kursus-kursus terhadap kaum para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata tentunya. Beliaulah konon yang dikabarkan mempertahankan tetap berlangsungnya gamelan sebagai satu-satunya seni Jawa yang sangat digemari oleh rakyat serta dipergunakannya untuk memasukkan rasa keislaman ke dalam jiwa rakyat untuk mengingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, beliau adalah pencipta dari gending, sinonim, dan kinanti. Kini, beliau dikenal dengan sebutan Sunan Muria karena beliau dimakamkan di atas Gunung Muria yang termasuk dalam daerah Kabupaten Kudus. Sebagai seorang dari anggota Wali Songo, beliau pun bertugas menyiarkan agama Islam di daerah-daerah terpencil Jawa Tengah di bagian utara. Sesuai dengan sifatnya yang sederhana tadi, beliau kurang tertarik kepada masalah-masalah politik. Maka beliau lebih senang bertugas di desa-desa terpencil di daerah pegunungan. Tugas tersebut sangatlah berhasil dan beliau bergaul langsung dengan rakyat kecil, nelayan, dan rakyat jelata tadi. Dengan melalui ceramah-ceramah, kursus keterampilan, syarat sehat, dan sebagainya. Ajaran yang disampaikan pun dengan mudah dapat diserap dan diterima masyarakat. Dalam berdakwah, Sunan Muria cenderung kepada ilmu tasawuf. Cara berdakwah sangatlah bijaksana. Kebudayaan Jawa yang tidak ditinggalkan, bahkan beliau menciptakan beberapa seni kebudayaan yang sampai sekarang cukup terkenal tersebut. Selain daripada itu, ada beberapa cerita yang terkenal di masyarakat setempat tentang karomah Sunan Muria yang diantaranya pertama, banyak cerita mengenai karomah dari Sunan Muria. Diantaranya adalah benda bekas peninggalannya, yaitu pelana kuda yang kerap digunakan masyarakat sekitar Gunung Muria untuk meminta hujan jika terjadi kekeringan di wilayah tersebut. Ritual minta hujan tersebut konon dikenal dengan nama Buyang Cekatak atau memandikan pelana kuda milik Sunan Muria. Ritual ini biasanya digelar pada hari Jumat Wage di musim kemarau. Ritual diawali dengan membawa pelana kuda peninggalan Sunan Muria dari komplek Masjid Muria ke mata air Sedang Rejoso di Bukit Muria. Di mata air ini, pelana kuda tersebut konon kemudian dicuci, lalu air sendang tadi dipercik-percikan ke warga. Usai mencuci pelana kuda tersebut,
Maka ritual selanjutnya dilanjutkan dengan membacakan doa dan menunaikan salat minta hujan atau biasa disebut yang dikenal dengan salat istisqa. Lalu kemudian ditutup dengan makan bersama dengan lauk pauk berupa sayuran dipadu dengan parutan kelapa, opor ayam, dan gulai kambing. Lalu disediakan juga makanan penutup berupa minuman khas warga Kudus berupa dawet yang melambangkan bahwa butiran dawet itu adalah lambang turunnya hujan. Cerita rakyat yang kedua mengenai air gentong peninggalan Sunan Muria yang juga diyakini dengan keberkahannya dapat menyembuhkan dan mencegah berbagai macam penyakit, membersihkan dari kotoran jiwa, dan memberikan manfaat kecerdasan bagi sebagian peziarah yang datang maupun warga sekitar Gunung Muria. Yang ketiga, cerita yang berkembang di masyarakat setempat bahwa Sunan Muria tersebut adalah wali yang cukup sakti mandraguna, kuat fisiknya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan letak padepokannya yang terletak di atas puncak gunung. Hal tersebut telah menjadi cerita dan kebanggaan dari masyarakat setempat yang mempercayai karomah dari Sunan Muria tersebut. Demikian kisah singkat yang bisa kami berikan dan kami ambil dari berbagai info. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat Takwa Channel yang dirahmati Allah, terima kasih telah menonton video ini. Kami doakan semoga sahabat semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, dan jika saat ini ada yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya, dan semoga senantiasa dimudahkan rezekinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Silahkan like jika Anda suka, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.